Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang jamaah, imamah, dan baiat, yang malam hari ini sampai kepada subbab yang keempat, yakni karakteristik muslim yang berjamaah atau karakteristik ikhwan berjamaah atau akhwat berjamaah. Karakteristik itu bisa diartikan sebagai ciri khas atau ciri yang menonjol dari seseorang. Seperti kalau kita melihat orang Afrika, itu karakternya berkulit hitam. Nah, jadi kalau ada orang Afrika berkulit putih, itu pasti sudah albino, atau mungkin orang Eropa migrasi ke Afrika. Demikian pula sebaliknya, ketika kita berbicara orang Eropa, itu yang terlintas pasti orangnya berkulit putih, hidungnya mancung, rata-rata seperti itu. Nah, demikian pula dengan karakteristik muslim yang berjamaah. Nah, itu harus sesuatu yang menonjol, sesuatu yang tampak dari luar. Seperti itu. Karakteristik yang pertama, muslim yang sudah berjamaah, yaitu taat dan disiplin. Taat kepada siapa? Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada Amir. Nah, ini landasannya adalah surat An-Nisa ayat 59 yang tadi telah dibacakan oleh Qori. Insya Allah kita semua sudah hafal ayat ini, karena hampir seringkali ayat ini adalah bahasan utama di kajian-kajian yang sering kita hadiri. Di sini surat An-Nisa 59, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama atau lebih baik akibatnya. Jadi ketaatan yang pertama kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Tetapi ketika kepada ulil amri, kepada imarah, kepada adalah ketaatan yang masih bisa ditawar. Artinya perintah dari amri itu sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi atau tidak. Jika bertentangan maka wajib untuk tidak ditaati. Tetapi ketika amanat atau perintah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, maka harus dikerjakan semaksimal kemampuan kita. Dan juga ayat ini berkisah atau menceritakan bagaimana kisah para sahabat yang ketika itu diutus Rasul untuk berperang, tetapi Rasul tidak ikut dalam rombongan itu. Artinya Rasul hanya mengirim beberapa sahabat untuk berperang. Ketika di tengah perjalanan mungkin ada satu konflik atau gimana, sehingga Amir tiba-tiba menyuruh seluruh pasukan untuk mengumpulkan kayu bakar. Nah, semua langsung mencari kayu bakar, dikumpulkan di satu tempat. Setelah terkumpul semua kayu bakar, Amir memerintahkan bakar. Kemudian dinyalakan dan kayu itu dibakar semuanya. Setelah api membesar, Amir mengatakan, "Masuklah kalian semua ke dalam api itu." Nah, sebagian sahabat ada yang ingin langsung masuk, dan sebagian lagi masih berpikir, ini perintah benar atau salah? Masa iya kita di amanatnya awal suruh berperang melawan musuh, masa iya kita harus masuk ke dalam api tanpa memerangi musuh? Akhirnya mereka sepakat tidak akan masuk ke dalam api sebelum bertemu dengan Rasul. Artinya mereka kembali ke Madinah dan menceritakan semua kejadiannya. Kemudian Rasul berkata, "Seandainya kalian masuk ke dalam api, maka kalian akan berada di dalamnya hingga hari kiamat." Artinya perintah masuk ke dalam adalah perintah yang salah, yang munkar, maka tidak ada ketaatan di dalamnya. Nah, itulah salah satu contoh amanat atau perintah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi alhamdulillah kita hari ini kita hanya diperintahkan terhadap hal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Seperti imam umara kita menyuruh kita untuk taklim, untuk belajar. Itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Maka ketika ada perintah untuk taklim, yang ada hanya kata samina wa ata'na. Tidak ada kata yang lain, karena ini adalah perintah yang ma'ruf, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Ketika ada perintah atau amanat untuk berinfak, nah itu juga harus samina wa ata'na, karena itu juga perintah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam hal ketaatan ini memang seringkali kita itu terperangkap dalam istilah mas tatoktum, semampu kalian. Seringkali karena kita mas tatoktum itu kadang semampu kalian itu diartikan semau gue, semaunya yang mengerjakan. Mastatoktum itu artinya adalah sebatas maksimal kemampuan, bukan sekemauan yang melaksanakan. Nah, kalau Imam Yaksha itu pernah mengambil satu contoh,
ketika kita diperintahkan untuk mengitari sebuah lapangan, itu batas maksimalnya bukan ketika kita sudah susah untuk bernapas, tenggorokan kering, itu bukan batas maksimal. Tetapi ketika sudah ambruk, tidak bisa berjalan, pingsan, itu adalah batas maksimal. Bukan baru kaki mulai pegel, berhenti. Nah, bukan tadi mulai nafas, mulai berat, berhenti. Itu bukan batas maksimal. Nah, jadi batas maksimal adalah ketika semaksimal sesuai batas kemampuan. Seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini adalah dasar ketaatan kepada Rasul. Jadi ketika Rasul sudah memutuskan sesuatu, itu tidak ada sedikit pun keberatan dari para sahabat untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Rasul. Dan juga dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mentaatiku, berarti dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti dia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpinku, berarti dia telah mematuhi aku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpinku, berarti dia telah mendurhakaiku. Nah, ini sebuah hadis yang mungkin juga sering kita dengar, man ata'ani faqat ata Allah, wa man asani faqat asallah, dan seterusnya. Yang artinya tadi, jadi ketaatan kepada Rasul itu adalah bukti ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada amir, kepada pemimpin, itu adalah bukti ketaatan kepada Rasul. Jadi tiga hal yang nyambung, amir, Rasul, dan Allah. Jadi tiga-tiganya harus saling dikerjakan. Tidak bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maksiat kepada amir. Nggak bisa. Jadi ketiganya harus ditaati. Jadi tidak boleh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian maksiat kepada amir. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban seorang Muslim adalah mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai ataupun tidak disukai, kecuali bila diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah terhadap sesuatu yang maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat. Ini juga landasan bagi kita semua ketika melaksanakan ketaatan itu hanya dalam kebaikan atau dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, walaupun itu tidak disukai.
Ya, misalnya saat kita sedang lelah di hari Ahad pengen istirahat di rumah, tiba-tiba ada amanat dari amir untuk taklim misalnya. Kita merasa berat sebenarnya karena tubuh sudah lelah, ingin istirahat. Nah, tetapi kita sebagai hamba Allah yang sudah luzumul jamaah itu seyogyanya tetap melaksanakan perintah tersebut untuk melaksanakan ta'lim seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang akan kita dapatkan ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga tadi taat kepada ulil amri. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 132, Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Nah, artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sebab datangnya rahmat kepada kita semua. Nah, ketika kita merasa sempit hidup kita hari ini, kita merasa susah, kita merasa berat dalam menghadapi hidup, coba sekali-kali dilihat bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Sudah maksimal apa belum? Contoh gampangnya, ketaatan ketika kita dipanggil untuk sholat. Apakah ketika muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita segera sadar, kita ingat Allah memanggil saya untuk sholat? Ataukah justru kita malah adzan lagi, perasaan barusan deh kita sholat, kok sudah adzan lagi? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, ketika sebab yang kedua yang muncul itu bisa jadi itulah sebab hidup kita menjadi sempit, hidup kita menjadi susah. Atau juga perintah-perintah Rasul banyak yang kita abaikan. Itu bisa jadi juga menyebabkan hidup menjadi sempit. Nah, demikian pula termasuk tadi perintah-perintah ulil amri, perintah-perintah pemimpin, yang mana perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tetapi selalu kita langgar, selalu tidak kita kerjakan, bisa jadi itu juga menjadi sebab hidup kita menjadi sempit, hidup kita menjadi susah, hidup kita menjadi tidak tenang. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang hari ini yang mereka tidak taat kepada ulil amri dengan berbagai sebab dan alasan. Kita lihat hidup mereka tidak semakin baik, tapi mereka semakin gelisah, mereka semakin resah dengan kehidupannya. Bahkan sebagiannya perekonomiannya semakin buruk, tidak semakin membaik. Jadi kalau ingin ekonominya menjadi lebih baik, hatinya menjadi lebih tenang, maka taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri. Seperti itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau kita ingin nanti di hari kiamat bisa tinggal atau bersama dengan keempat golongan tadi, yakni para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin, itu syaratnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, itu maka di hari kiamat akan bersama dengan mereka. Nah, ini juga ayat ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang mana dia sangat gelisah, sangat takut ketika nanti di hari kiamat, ketika melihat amal-amalnya, artinya amal sahabat dan amal nabi itu sungguh berbeda jauh. Artinya pasti mereka akan terpisah. Maka dia mengajukan itu kepada Rasul. Maka dijawab oleh ayat ini, kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan bersama-sama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Maka kalau kita hari ini juga ingin nanti di hari kiamat itu bisa bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin, itu syaratnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul. Nah, artinya memang kita orang Islam, orang yang beriman dituntut untuk menjadi orang yang pintar, orang yang berilmu. Nah, seringkali hari ini kita terjebak ke dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul karena kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, hari ini betapa banyak kita saksikan, kita lihat hal-hal yang dulu mungkin dianggap sesuatu yang haram, hari ini dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena tadi propaganda orang-orang kafir yang diulang dan diulang sehingga satu keburukan seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Nah, seperti hari ini kita lihat tanpa uang sesuatu tidak akan bisa jalan. Nah, itu padahal yang namanya suap menyuap adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi hari ini kita saksikan hampir di semua sendi kehidupan kita itu berbau dengan yang namanya suap. Ikhwan dan akhwat yang kami muliakan, dari beberapa hadis dan ayat tadi penulis mengambil kesimpulan yang pertama, kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang Allah anugerahi umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan merugilah orang-orang yang Allah karuniai umur yang panjang yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, di antara wahyu Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam, tiada seorang hamba yang taat kepadaku melainkan aku memberinya sebelum dia minta, dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan.
ini bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Itu yang pertama, akan diberi sebelum dia minta, akan dikabulkan permohonannya sebelum dia berdoa, dan akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia memohon ampun. Itu Allah berikan kepada orang yang taat kepada Allah, dan ini diwahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Yang ketiga, semua umatku, semua umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali orang-orang yang menolaknya. Ketika kita ditanya mau masuk surga, mau. Nah, pasti kita tidak akan menolak. Nah, demikian pula sahabat, ketika Rasul mengatakan seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Sahabat bertanya, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Pasti tadi ketika pertanyaan mau surga, jawabnya pasti mau. Tetapi Rasul mengatakan ada yang menolaknya. Siapa itu? Yaitu orang yang menentang perintah dan laranganku, adalah orang yang menolak masuk surga. Jadi orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya itu menolak masuk ke dalam surga. Seperti Allah perintahkan kepada kita, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetapilah jamaah muslimin dan imam mereka. Ini perintah dari siapa? Dari Rasul kepada umatnya. Nah, maka kewajiban kita hari adalah melaksanakan perintah tersebut. Jangan sampai kita menentangnya, menolaknya, tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Karena tadi ancamannya, kalau hadis itu sampai kepada kita dan kita tidak mengerjakan, nah, jangan sampai kita termasuk golongan man aba, siapa yang enggan, siapa yang menolak, seperti itu. Yang keempat, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan apa yang menjadikan Allah murka, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berubah mencelanya. Nah, sekali lagi, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan apa yang membuat Allah murka, maka orang-orang yang tadinya memuji akan berubah mencelanya. Nah, jadi orang-orang yang ingin mencari keridhaan manusia itu pasti tidak akan pernah didapatkan. Ketika kita bisa berbuat baik, orang pasti berbuat baik kepada kita. Tetapi ketika orang meminta kebaikan kepada kita dan kita tidak memberi, pasti dia akan mencela kita. Jangan jauh-jauh kisah seorang sahabat ketika Aisyah difitnah berzina dengan sahabatnya, dengan seorang sahabat karena tertinggal di rombongan Nabi. Itu ada seorang sahabat yang baik, yang setiap bulannya kalau kita hari ini itu selalu dinafkahi atau diberi nafkah oleh Abu Bakar. Nah, itu ketika dengar berita itu Aisyah dikatakan serong dengan seorang sahabat, maka dia ikut mencela Aisyah. Harusnya dia kan merasa sebagai orang yang tadi selalu diberi kebaikan oleh Abu Bakar, ayahnya Aisyah, harusnya dia membela Aisyah. Secara dohir kan begitu harusnya. Tapi kan tidak, termakan oleh provokasi orang-orang munafik.
ikut-ikutan. Nah, orangnya sama sumbernya gitu ya. Iya betul. Gitu. Nah, maka berhati-hatilah hari ini ketika kita memuji seseorang. Karena bisa jadi orang itu hari ini berbuat A dan itu satu kebaikan. Bisa jadi besok dia menjadi berbuat Z, yang itulah satu kemaksiatan. Karena hari ini kebaikan-kebaikan itu emang diekspos sedemikian rupa sehingga kelihatan sangat baik, dan keburukan-keburukan yang dikerjakan itu ditutup rapat-rapat yang nanti suatu saat itu pasti akan meledak dan tercium bau busuknya seperti itu. Kemudian, namun barang siapa yang mengutamakan ketaatan kepada Allah meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadanya, maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan setiap musuh, kedengkian tiap pendengki, dan kedzaliman tiap orang yang zalim. Jadi ketika kita mengutamakan ketaatan kepada Allah, dan di situ pasti akan ada orang-orang yang marah, akan ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang musuhi, tetapi lihat akhirnya pasti kebaikan yang akan didapatkan. Karena setiap nabi dan rasul itu pasti akan dimusuhi oleh kaumnya, akan dizalimi oleh kaumnya. Tetapi mereka semua para nabi dan rasul adalah orang-orang yang beroleh kemenangan di sisi Allah Ta'ala. Seperti itu. Demikian pula dengan kita hari ini, ketika kita berpegang mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan juga Rasul perintahkan, hari ini seringkali kita dengar orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dan melaksanakan disebut sebagai kaum ekstremis, sebagai orang-orang radikal, sebagai orang-orang yang harus dikucilkan, orang asing. Tetapi ketika ada orang Islam yang dia demikian toleran, itu disebut sebagai umat Islam yang moderat, umat Islam yang maju, umat Islam yang baik. Itulah kebaikan, kemajuan, kemoderatan di sisi orang-orang kafir, bukan di sisi Allah Ta'ala. Maka beruntunglah ikhwan dan akhwat sekalian yang hari ini lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, lebih mengutamakan keridhaan Allah dibandingkan keridhaan manusia. Jangan pernah mundur sedikit pun ketika kita tahu itu adalah perintah Allah, itu adalah perintah Rasul, walaupun seluruh umat manusia membencinya, walaupun seluruh umat manusia memusuhinya, karena nanti di akhirnya pasti kemenangan yang akan didapatkan. Seperti juga kata hadis luzumul jamaah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, itu adalah ketika kita sudah tidak menemukan atau ketika umat Islam itu sudah berfirqah-firqah sedemikian rupa, maka Rasul mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Jika tidak ada jamaah dan imamnya, maka kita harus meninggalkan semua firqah-firqah itu, walaupun sampai menggigit akar pohon dan mati di atasnya. Nah, itu adalah suatu pilihan yang sungguh pahit kalau dirasakan, tetapi manis nanti di kemudian hari yang akan kita dapatkan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sedikit lagi.
perbedaan antara taat terhadap perintah dan taat dalam menjauhi larangan. Nah, taat itu ada dua hal, taat dalam melaksanakan perintah dan taat dalam menjauhi larangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. Nah, demikian pula hari ini kita dengar, kita lihat bagaimana orang-orang ketika diperintahkan oleh ulil amri untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis, kita selalu berpikir mana penggantinya. Nah, harusnya taat saja dulu, nanti gantinya Allah pasti akan berikan. Nah, kalau kita seringkali menjawab mana gantinya adalah sebagai satu bentuk penolakan untuk memboikot produk-produk mereka. Karena hari ini kita lihat orang-orang Zionis berbuat semau mereka. Tidak hanya mereka mendolimi orang-orang Palestina, tetapi juga mereka mendolimi umat-umat manusia yang lainnya. Jangan dikira kita yang di Indonesia tidak didolimi oleh mereka. Mereka pun mendolimi kita umat Islam yang ada di Indonesia. Dengan sistem perekonomian yang mereka terapkan, itulah sistem ekonomi yang mendolimi umat manusia. Bagaimana mereka menaikkan harga semau mereka, itulah satu kedoliman. Dan juga bagaimana mereka memonopoli perdagangan, artinya perdagangan itu dikuasai oleh sebagian mereka, dan ada ketika umat Islam ingin mendirikan sesuatu yang seperti mereka, pasti akan diboikot oleh mereka. Tidak akan disuplai bahan bakunya, ataupun kalau dibeli bahan baku yang buruk, yang jelek, tidak kualitas baik seperti yang mereka dapatkan. Jadi hari ini ketaatan kepada Allah dan Rasul itulah sebatas kemampuan. Tapi taat dalam menjauhi larangan adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Misalnya, ketika kita diharamkan meminum khamr, ya harus ditinggalkan sepenuhnya. Bukan seperti hari ini, bahasa orang-orang perokok, ketika ingin meninggalkan rokok, akan tinggalkan sedikit demi sedikit. Yang awalnya 1 bungkus, hari ini menjadi setengah bungkus. Tidak seperti itu pola menjauhi larangan, mentaati dari menjauhi larangan Allah. Ketika Allah larang, jauhi, harus dijauhi langsung, tidak ada tawar-menawar lagi. Ketika Allah jauhi zina, ya jangan dekat-dekat dengan zina. Termasuk sesuatu yang mendekatkan itu pun harus kita jauhi. Jangan sampai ketika dilarang jauhilah zina, nah saya kan hanya sekedar ngobrol, sekedar chattingan. Nah, dari situlah sumber malapetaka. Betapa banyak keluarga hancur karena berawal dari chattingan. Betapa banyak keluarga yang rusak karena berawal dari pertemanan yang sering ketemu. Nggak perlu malam-malam. Banyak kisah kita dengar ketika ada acara katanya reunian, ajang silaturahmi kata mereka. Nah, tetapi ternyata itu menjadi ajang kangen-kangenan di antara mereka. Yang mereka semasa sekolah pernah ada rasa sayang di antara mereka,
tumbuh kembali sehingga mereka rela meninggalkan keluarganya yang telah dibangun sedemikian rupa dengan harapan tadi benih-benih cinta yang dulu tumbuh kembali akan menjadi satu kebaikan. Tetapi faktanya kebanyakan orang-orang yang rela meninggalkan keluarganya karena tadi rata-rata kehidupan di depannya tidak semakin baik, justru semakin buruk. Karena sesuatu yang diawali dengan keburukan pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Karakteristik pertama umat Islam yang sudah berjamaah adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Jangan sampai ketiga-tiganya kita pilah dan pilih. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada ulil amri, taatnya setengah-setengah. Ketika disuruh taklim, malas. Suruh infak, ya semaunya infaknya. Artinya ketika ada amanah 100.000 misalnya, kita hanya keluarkan lah 10.000 aja lah, yang lain juga 10.000. Nah, padahal yang 10.000 yang di sana itu emang udah maksimal segitu mampunya. Padahal kita yang tadi yang 10.000 yang pertama itu di rumah, di rekeningnya, nah itu ada puluhan juta yang tidak terpakai. Seperti itu. Jadi karakteristik yang harus melekat pada diri kita hari ini adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Ya. Demikian, semoga dapat kita amalkan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.